Halo, selamat berjumpa kembali dengan Pak Niko. Sekarang saya sedang berada di Museum Sejarah Jakarta. Dahulu tempat ini adalah balai kota ketiga di Batavia atau Jakarta. Jadi tempat ini sungguh bersejarah, lokasinya pastinya. Di depan saya sedang menghadap ke Taman Fathahillah, tempat banyak sekali peristiwa sejarah terjadi. Saya akan sedikit menjelaskan tentang masuknya Belanda ke Indonesia. Jadi dahulu Belanda merupakan negara jajahan dari Spanyol. Mereka juga berjuang untuk kemerdekaannya. Di tengah jajahan dan prosesnya tersebut, mereka berusaha untuk mengambil alih rute perdagangan yang awalnya dipelopori oleh Spanyol dan Portugis. Berapa orang dari bangsa Belanda mulai mengikuti dan dikatakan juga mengkopi atau mencuri dari data perjalanan bangsa Portugis, dan mereka nantinya merencanakan perjalanannya sendiri. Berapa pengusaha berkumpul untuk mengumpulkan dana dan membiayai perjalanan ke wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Cornelis Doutman dengan rangkaian kapal dan lebih dari 200 orang yang ikut serta dengannya menuju ke wilayah Nusantara ini. Sampai pada tahun 1596, Cornelis Doutman tiba di Banten. Memang semuanya tidak berjalan dengan baik. Akhirnya dia juga menyusuri pantai utara Jawa sampai dengan Bali, yang kemudian membawanya kembali menuju ke Belanda. Namun perjalanan yang nantinya memakan banyak korban, karena kurang lebih yang bertahan hanya sekitar 80-an dari sekitar 200 orang yang datang, dan membuat pengorbanan yang sangat besar bagi Cornelis Doutman waktu itu. Tapi Belanda melihatnya ini sebagai keuntungan, karena rempah-rempah lada dan sebagainya yang dibawa oleh Cornelis Doutman ini sangat menguntungkan. Untungnya sangat besar di pasaran Belanda. Akhirnya mereka merencanakan perjalanan kedua, dan juga tidak hanya Cornelis Doutman, datang juga dari negeri Belanda pimpinan-pimpinan lain yang melakukan ekspedisi keluar. Cornelis Doutman beserta saudaranya dalam ekspedisi kedua sampai ke Aceh. Di Aceh ini nantinya Cornelis Doutman mengembuskan nafasnya terakhir dalam sebuah pertempuran. Jadi dalam usianya yang relatif masih muda, dia sudah meninggal meskipun punya jasa yang besar bagi bangsa Belanda tentunya, dengan membuka rute ke wilayah Nusantara. Terusnya perjalanan bangsa Belanda tidak berhenti. Ada Jacob van Eyck yang tiba di Maluku, dan ini nanti membuat Belanda sudah mempunyai peta yang baru lagi bahwa rempah-rempah itu berasal dari Maluku, dan mereka sudah punya akses sana. Akhirnya di tahun 1602 di bulan Maret mereka membentuk yang namanya Verenigde Oost-Indisch Company, yang kita kenal sebagai VOC, atau dalam lafal kita sehari-hari kita sering menyebutnya sebagai company. Dan mulai sejak itu makin berkembang. Awalnya memang berpusat di kota Ambon, tapi nanti berpindah ke sebelah timur Banten, yaitu wilayah Jakarta sekarang ini. Dari situlah nanti kekuasaan Belanda semakin menggurita di Nusantara ini, dan mereka terus berkembang dan menguasai sedikit demi sedikit, jengkal demi jengkal tanah wilayah Nusantara, dengan politik adu dombanya, dengan segala macam hak yang dimilikinya. Jadi VOC ini meskipun suatu perusahaan, tapi punya hak yang luar biasa. Jadi hak-hak VOC yang dikenal sebagai hak oktroy ini membuat mereka ibaratnya suatu negara di dalam negara. Sekian.